Salam jumpa kembali sahabat Rema Meja Sabda yang budiman dan dikasihi Allah dimanapun saudara-saudari, Bapak Ibu berada. Kembali kami menyapa kita pada Senin 22 Juni 2020. Saya mengajak kita untuk bermenung bersama dengan Rema Meja Sabda hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita menyerahkan diri dalam penyelenggaraan ilahi dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Guru kebijaksanaan yang ilahi, tuntunlah kami, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat merenungkan sabda-Mu dan menjadi pegangan serta suluh dalam setiap derap langkah hidup kami, bersama dengan sesama, bersama dengan mereka semua yang kami jumpai dan kami layani. Kami mempersembahkan ke dalam penyelenggaraan-Mu saudara-saudari kami yang terinfeksi positif virus corona dan kini sedang dirawat di mana saja mereka berada. Semoga mereka pulih lagi. Kami mempersembahkan mereka semua yang dengan sukarela mempersembahkan hidup dan karya mereka, talenta dan kecakapan serta keterampilan mereka untuk membantu saudara-saudari kami yang terinfeksi wabah pandemi COVID-19 yang telah merebak di seluruh dunia. Tambahkanlah kepada mereka sukacita dan kegembiraan hidup. Bagi saudara-saudari kami yang telah meninggal di sekitar masa COVID-19 ini, semoga Engkau menebus, menyelamatkan, dan memberi kepada mereka tempat yang layak di hadapan Bapa yang Maha Kuasa. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, saya mengajak kita untuk berefleksi bersama dengan perikop Injil hari ini yang mengajak kita untuk tidak cepat menghakimi sesama, tidak mudah melihat kesalahan dan selumbar di mata sesama, tetapi sebaliknya bergerak bersama semangat pertobatan untuk bersama dengan sesama menuju kesempurnaan. Seorang bapak pernah berkisah padaku bahwa sering ia menjumpai orang suka melihat kesalahan sesamanya dan menunjukkan jari telunjuknya kepada orang itu. Padahal menurut bapak itu, ketika jari telunjuknya diarahkan kepada seseorang karena bersalah, pada saat yang sama keempat jarinya yang lain terarah kepada dirinya. Artinya bapak, sesungguhnya ketika saya menunjukkan jari telunjuk saya kepada seseorang dan keempat jari yang lain menunjuk kembali kepada diriku, sesungguhnya kesalahanku jauh lebih besar. Mengapa demikian? Mari kita dalami pesan Yesus pada hari ini. Yesus melarang kita untuk menghakimi orang lain. Alasannya, pertama, bahwa penghakiman kita biasanya merupakan proyeksi atau cerminan dari persoalan yang kita alami dalam keseharian hidup kita sendiri. Jadi, seharusnya kita juga dihakimi. Dan yang kedua, bahwa penghakiman kita bisa salah. Karena apa? Karena pengetahuan kita tentang orang lain sangat terbatas. Kita
tidak melihat sesama sebagai pribadi yang utuh, kaya dan unik dengan pengalaman-pengalaman pribadinya. Jadi, penghakiman kita bisa tidak adil. Yang ketiga, dengan menghakimi sesama, kita tidak mampu melihat kebaikannya, dan karena itu kita tidak mampu mengasihinya. Kita akan kehilangan seorang saudara kalau kita cenderung hanya untuk melihat kekurangan, kelemahan, dan kesalahannya. Kita habiskan waktu yang cukup banyak untuk menghakimi dan melihat kekurangannya, dan kita tidak punya waktu untuk melihat kebaikannya, keutamaan-keutamaannya. Dan karena itu, maka kita juga tidak punya cukup waktu untuk mengasihi dia. Keempat, penghakiman sebetulnya semata-mata adalah hak Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak untuk menghakimi, karena Ia menciptakan kita, Ia memberi dan menentukan langkah hidup kita. Maka tugas kita adalah berusaha untuk membangun semangat pertobatan, untuk menghantar kita kepada hidup yang lebih baik. Kita harus lebih fokus pada semangat pertobatan ini. Dan fokus pada semangat pertobatan mengandaikan kita sadar bahwa kita belum sempurna, seperti sesama juga belum sempurna. Kesadaran ini menolong kita untuk lebih sabar terhadap kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, ketakberdayaan, serta keterbatasan sesama. Kalau sesama kita belum sempurna, membuat kesalahan, maka kita bisa lebih sabar untuk tidak cepat memvonisnya. Sebaliknya, jalan ini akan menolong dan membantu kita untuk apa? Untuk dapat mengerti sesama kita dengan jauh lebih baik. Dan Yesus, Guru, Tuhan, kebijaksanaan ilahi, karena cinta dan pengampunannya, Ia sangat mencintai keselamatan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat Rema Meja Sabda yang dikasihi Allah, kita berjuang agar maju di dalam olah kesalehan hidup kita, dengan terlebih dahulu masuk dan menyadari kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan kita, dan menyerahkannya secara utuh pada semangat pertobatan di hadapan Allah, sehingga dengan demikian kita juga perlahan-lahan dipahat oleh Tuhan untuk menjadi semakin sempurna. Dengan demikian kita lalu bersama dengan sesama membangun kesadaran baru melalui semangat pertobatan untuk menuju kepada kesempurnaan sebagaimana Bapa di surga sempurna adanya. Kita renungkan, Allah menolong kita